Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode eliminasi Gauss-Jordan. Ya, metode ini hampir sama dengan metode eliminasi Gauss. Jadi untuk metode eliminasi Gauss sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, jadi bisa dilihat dari video pembahasan tentang eliminasi Gauss yang pernah saya jelaskan. Nah, jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan matriks augmentasi, ya, jadi sama seperti metode eliminasi Gauss-Jordan. Kemudian melakukan OBE sehingga matriks argumentasinya menjadi bentuk eselon baris tereduksi, ya. Nah, jadi suatu matriks ini dikatakan bentuk eselon baris tereduksi jika elemen pivot sama dengan 1, kemudian semua bilangan pada kolom di bawah elemen pivot adalah 0. Jika terdapat baris yang seluruhnya 0, maka semua baris seperti itu dikelompokkan bersama-sama di bagian bawah dari matriks, ya. Setiap kolom yang mempunyai elemen pivot mempunyai 0 di tempat lain. Ya, jadi maksudnya seperti ini. Ya, jadi langsung saja ke contoh soal, ya. Jadi misalnya seperti ini, akan diselesaikan sistem persamaan linear sebagai berikut. Ya, jadi ini soalnya mirip dengan soal atau sama seperti soal yang pernah saya jelaskan tentang eliminasi Gauss, ya. Ya, jadi ini x tambah 2y tambah z sama dengan 8, ini persamaan pertama, ya, atau R1. Kemudian 2x tambah y kurang z sama dengan 1. 3x tambah 2y tambah z itu sama dengan 10. Ya, berarti ini x-nya, ini koefisiennya 1, ya. Kemudian koefisien y itu 2, koefisien z itu 1. Di sini 8. Berarti 1 2 1 8. Ya, kemudian 2x tambah y kurang z sama dengan 1. Di sini koefisiennya 2, y-nya 1, z-nya min 1, di sini 1. Berarti 2 1 min 1 1. Ya, kemudian di sini 3, koefisien x-nya y 2, kemudian z 1, di sini 10, berarti 3 2 1 10. Oke, jadi matriks augmentasinya adalah sebagai berikut, ya. Nah, setelah itu untuk metode eliminasi Gauss-Jordan bedanya dengan eliminasi Gauss. Kalau eliminasi Gauss nanti kita buat matriks segitiga atas, ya, berarti di sini nanti, ya, 2 3 2, ya, ini bernilai 0, ya, untuk eliminasi Gauss. Nah, sedangkan untuk eliminasi Gauss-Jordan, ya, untuk eliminasi Gauss-Jordan ini juga yang atas ini harus 0 juga, ya. Ya, berarti yang kedua 1 min 1 itu harus 0. Kemudian di sini nilainya 1, ya, diagonal ini nilainya 1 semua. Nah, itu dikatakan nanti eliminasi Gauss-Jordan. Ya, jadi langkah-langkah untuk penyelesaian dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan. Ya, jadi yang pertama, ya, kita menolkan ini, ya, 2. Ya, angka 2 ini kita nolkan. Nah, setelah itu kita nolkan baris yang ketiga, ini angka 3. Oke. Nah, setelah itu kita menolkan lagi baris yang ketiga. Nah, kita nolkan ini, ya. Langkah ini sudah saya jelaskan pada pembahasan metode eliminasi Gauss, ya. Nah, jadi langkah ini saya skip saja. Saya hanya memperjelas saja bahwa untuk yang pertama kita menolkan ini terlebih dahulu, ya, ini supaya gampang, ya. Ini dulu di baris yang kedua, ya, kolom pertama, ya. Kemudian langkah yang kedua ini kita nolkan baris yang ketiga, kolom pertama. Kemudian yang terakhir ini baris yang ketiga, kolom kedua kita nolkan, ya. Ya, setelah kita nolkan berdasarkan langkah-langkah yang pernah saya jelaskan sebelumnya, ya, nanti jadinya, ya, akan seperti ini. Ya, jadi ini sudah bernilai 0, ya. Nah, ini sudah 0, ini juga sudah 0, ini sudah 0.
Langkah-langkahnya sudah saya jelaskan di metode eliminasi Gauss. Jadi saya tinggal melanjutkan saja untuk metode eliminasi Gauss-Jordan. Ya, jadi setelah ini kita nolkan, ya. Kemudian kita menolkan, ya, ini 2, 1, minus 3. Ya, tapi jika mau gampang, ya, kita buat dulu elemen pivotnya itu bernilai 1, ya. Ya, jadi ini kan sudah 1 nilainya. Ini minus 3 kita jadikan 1, 6 juga kita jadikan 1. Ya. Jadi langkah-langkah untuk metode eliminasi Gauss-Jordan, ya. Jadi saya ulang. Yang pertama ini kita nolkan. Ya, ini kan baris yang kedua. Ini, ya, di atas baris yang pertama. Ini baris ketiga. Kemudian setelah itu ini kita nolkan, ya, baris ketiga kolom pertama. Kemudian langkah selanjutnya ini kita nolkan. Ya, kemudian setelah itu elemen ini pivot ini kita jadikan 1, atau ini angka minus 3 ini kita jadikan 1, kemudian 6 juga kita jadikan 1. Ya, oke. Ini kita mau jadikan 1 minus 3. Caranya adalah R2 baru. Ya, ini R2 nya berubah, ya, atau baris yang kedua berubah. Caranya adalah supaya minus 3 ini menjadi 1, berarti kita kali dengan minus 1/3. Ya, berarti jadinya minus 1/3 R2. Ya, berarti ini dikalikan minus 1/3 semua. Ya, minus 1/3 dikali 0 hasilnya 0. Minus 1/3 kali minus 3 hasilnya 1. Ya, minus 1/3 dikali minus 3 hasilnya 1. Minus 1/3 dikali minus 15 hasilnya 5. Berarti R2 nya sudah berubah, ya, menjadi 0, min 1, 0, 1, 1, 5. Ya, jadi R2 sudah berubah, ya, jadinya seperti ini. Ini 0, 1, 1, 5. Iya. Berarti nanti kita dapatkan bahwa ini tadi angka minus 3 sudah berubah menjadi 1. Oke, setelah itu ini angka 6 lagi kita buat menjadi angka 1, ya. Caranya sama seperti langkah sebelumnya, ya. Supaya ini 6 menjadi 1, ya, cara mudahnya adalah dikali dengan 1/6. Jadi semuanya ini kita kali 1/6 untuk di baris yang ketiga. Ya, jadi R3 kita ubah menjadi 1/6. Ya, R3 berarti 1/6 R3 sama dengan 1/6 kali 0 itu 0. 1/6 dikali 0 itu 0, ya. 1/6 kali 6 itu 1. 18 dikali 1/6 itu 3. Ya, berarti R3 juga sudah berubah menjadi 0013. Ya, jadinya seperti ini. Ya, ini sudah berubah menjadi 0013. Oke. Setelah itu ini kan sudah 1 semuanya. Kemudian ini juga sudah 0 semua. Berarti sisa yang di atas, ya, kita jadikan 0 semua. Kemudian langkah selanjutnya ini dulu, ya. Ini dulu kita nolkan. Ini angka 2. Kemudian ini angka 1. Maaf, saya ulang. Jadi setelah kita mendapatkan angka seperti ini, ya, di sini di bawah sudah 0, ini sudah 1. Jadi yang pertama ini dulu kita nolkan, ya. Kemudian ini angka 1, yang terakhir ini angka 2. Ya. Jadi ini 2 terakhir, ya. Maaf tadi salah. Jadi yang pertama ini dulu kita nolkan, ya. Jadi caranya supaya ini jadi 0, kita hubungkan saja dengan R3, ya. Kita hubungkan dengan R3. Jangan dihubungkan dengan R1. Ya, supaya nanti kalau dihubungkan dengan R1 angka satunya bisa nanti berubah, ya. Ya. Jadi kita hubungkan dengan R3, jadi tinggal dikurang 1 dikurang 1 kan hasilnya 0. Berarti langsung R2 baru itu R2 dikurang R3 menghasilkan R2 baru. Ya, jadi ini sudah ada di sini. Ya, R2 dikurang R3, R2 nya kan 0115. 0115 dikurang dengan R3. R3 itu 0013. 0013 tinggal diperkurangkan, ya, hasilnya nanti 0 kurang 00, 1 kurang 01, 1 kurang 1 0, 5 kurang 3 2. Ya. Kemudian setelah ini kita nolkan. Ini sudah berubah jadi 0, ya. Ya, karena di sini 0 1 0, ya. Ini sudah berubah jadi 0.
ya di sini. Setelah itu kita nolkan lagi ini angka 1 yang di baris pertama. Ya, jadi caranya kita hubungkan juga dengan R3 dikurang R3 ya, karena ini sudah 1 di sini. Ya, seandainya di sini R3-nya 2, ya berarti kita harus buat R1 dikurang 1/2 R3 ya, karena di sini kebetulan 1. Ya berarti langsung saya diperkurangkannya 1 dikurang 1 hasilnya 0. Berarti langsung dikurang dengan R3 untuk R1 barunya. Ya berarti R1-nya ini 1218, R3-nya 0013. Ya, tinggal kita perkurangkan 1 kurang 01, 2 kurang 02, 1 kurang 10, 8 kurang 35. Ya berarti R1 barunya 1205. Ya berarti nanti jadinya sudah seperti ini ya. Ya R1 baru ini 1205, ya, R2 tetap 0102, R2 nya sudah berubah ya, 0102. Kemudian R3-nya ini tetap 0013. Ya, yang terakhir ini kan masih ada angka 2 di sini. Ini yang terakhir ini kita jadikan 0. Ya, yang terakhir ini kita jadikan 0. Ya. Jadi caranya ya, supaya kita jadikan 0, itu harus dikali 2R2. Ya. Kita hubungkan dengan R2 ya. Kenapa bukan R3? Karena R3-nya di sini sudah 0 ya. Ya, berarti supaya ini 2 menjadi 0, berarti kan saya harus kurang 2. Ya, 2 itu saya dapat dari mana? 2 itu saya dapat dari sini. 1 saya kalikan dengan 2. Ya. Jadi ini 1 saya kalikan 2, kemudian 2-nya ini saya kurangkan nanti dengan 2 hasilnya ini supaya jadi 0. Nah, maka nanti rumusnya seperti ini. Ya, R1 baru sama dengan, ya di sini R1 barunya berubah menjadi R1 dikurang 2R2 ya. Nah, jadilah seperti ini ya. R1 baru sama dengan R1 kurang 2R2 supaya ini 2-nya menjadi 0. Jadi R1 itu 1205 ya. Kemudian 2R2. Nah, ini R2 nya kita kalikan 2 semua, jadi ini kali 2, 1 dikali 2, ini semua dikali 2 ya. 2 kali 0, 0, 2 kali 1, 2, 2 kali 0, 0, 2 kali 2, 4. Kemudian kita perkurangkan ya, R1 kurang 2R2, 1 dikurang 0 itu 1, 2 dikurang 2, 0, 0 kurang 0, 0, 5 kurang 4, 1. Ya berarti ini R2 ya, R1 yang baru ya. Ya, baris pertama ini kita ubah menjadi 1001, ini 1001. Ya berarti inilah hasil akhirnya ya untuk metode eliminasi Gauss-Jordan ya, karena di sini sudah 1 ya, kemudian ini sudah 0 ya. Kalau yang di bawah ini 0, penyelesaiannya dengan eliminasi Gauss. Kemudian ini juga sudah 0 ya. Jadi ini kita sudah dapatkan ini. Di sini kan nilai X, Y, Z. Nah, jadi ini X sudah sama dengan 1 karena Y dengan Z-nya sudah 0 di sini ya. Berarti nilai X-nya 1, Y-nya itu di sini 1Y sama dengan 2. Ya, berarti Z-nya 3 ya. Nah, berarti sudah didapatkan juga nilai X, Y dengan Z dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. Ya, jadi saya ulangi sekali lagi. Kalau metode eliminasi Gauss ya ini saja yang kita nolkan di bawah ini yang 3. Ya. Kalau eliminasi Gauss-Jordan ya kita nolkan 3 ini yang di bawah, ini juga kita jadikan 1 1 1 1 ya. Kemudian ini kita buat jadi 0. Kalau dalam matriks itu matriks identitas ya. Ya. Seperti itu.